Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Pemirsa Madinah Persis TV channel yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat yang tidak bisa kita hitung. Dan alhamdulillah mungkin pada hari ini kita masih dalam pelaksanaan ibadah saum dalam nuansa COVID-19 yang tentunya ini merupakan salah satu bagian dari perjuangan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan jihad. Ya, mungkin kalau kita mendengar kata jihad, ya kadang-kadang bayangan kita pada satu kegiatan yaitu peperangan. Padahal ya walaupun memang betul itu kan, kita juga harus berperang. Jihad di sini yang kita bahas adalah tentang jihadun nafs. Di mana kata jihad itu dari kata jahada yajhadu yang maknanya adalah jadda wa ta'ib, ya, artinya bersungguh-sungguh, ya. Dan di dalam kata jihad ini yang kita ketahui ada beberapa jihad yang bisa kita lakukan. Di antaranya yaitu jihad yang disebut dengan mujahadatu adwid dohir, yaitu bersungguh-sungguh untuk melawan musuh yang nyata. Ya, musuh yang nyata ya jelas seperti orang kafir, orang munafik, gitu. Itu adalah musuh yang nyata. Yang kedua, mujahadatu syaiton, yaitu berjihad atau bersungguh-sungguh untuk melawan setan. Nah, ini musuh kita yang merupakan musuh bebuyutan, yaitu musuh yang tidak nampak. Dan yang ketiga adalah mujahadatu nafs wal hawa wa hadhihi a'dhamuha, yaitu berjihad bersungguh-sungguh melawan diri dengan hawa nafsu. Artinya bersungguh-sungguh berjihad untuk memerangi hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Dan inilah yang disebut dengan jihad akbar, ya, dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya dari Jabir sebutkan Rasulullah SAW bersabda, qadima ala nabi SAW qaumu ghazatin faqala qadimtum khaira muqdamin qadimtum minal jihadil asghar ila jihadil akbar qila wa mal jihadul akbar qala mujahadatul abdi hawahu. Ini dalam hadis ini disebutkan bahwa ketika para sahabat dulu habis berperang, kalau tidak salah perang Badar Kubro, ya, perang yang menelan korban banyak, peperangan yang begitu besar, begitu hebat, ya, melawan musuh yang besar. Di saat itu disebutkan bahwa ketika
pasukan umat Islam hanya 313 orang, sedangkan orang kafir itu mencapai 1000 lebih. Tentu dengan lawan yang 3 kali lipat seperti ini adalah satu perjuangan yang sangat berat bagi umat Islam ketika itu. Tapi ketika datang kepada Rasulullah SAW malah dikatakan, kata Rasulullah, qadimtum minal jihadil asghar. Jadi kalian itu baru datang, baru pulang dari jihad yang kecil dan akan menghadapi yaitu jihad yang besar. Sehingga para sahabat merasa kaget, apa yang disebut dengan jihad yang besar itu. Padahal jihad atau perang yang baru saja dilakukan itu sudah merupakan perjuangan yang sangat besar. Sekarang akan menghadapi jihad yang lebih besar daripada itu. Yang mungkin yang terbayang dalam pikiran para sahabat adalah betapa besarnya musuh atau dari jumlahnya dan betapa hebatnya senjata yang musuh yang mereka miliki untuk dilawan. Nah, maka kata Rasulullah, jihad besar itu adalah mujahadatul abdi hawahu, yaitu memerangi hawa nafsu ketika seseorang menghadapi dirinya sendiri. Nah, ikhwan fillah, pemirsa Madinah Persis TV Channel yang berbahagia, dalam jihadun nafsi ini ada beberapa tingkatan. Ya, tentu kita sebagai muslim yang senantiasa akan dihadapkan dengan jihadun nafsi ini. Yang pertama adalah ayyujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq alladhi la sa'adata laha ima'ashiha wa ma'adiha ila bihi. Ya, jihad yang pertama adalah bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu tentang petunjuk dan agama yang benar, di mana tidak akan ada kebahagiaan ya, kecuali dengan agama itu, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya. Nah, ini kita bisa rasakan mungkin ketika kita mencari ilmu, ketika kita mencari kebenaran, itu bukan hal yang mudah. Bahkan banyak orang yang mungkin waktunya banyak, ya, tapi dia tidak sanggup untuk melakukan kegiatan thalabul ilmi. Ya. Atau kita juga sering perhatikan, bahkan ada orang yang berangkat mencari ilmu, tapi tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan kesungguhan. Bahkan sering kali juga kan kita melihat ketika ustadz berbicara, menerangkan, malah dia asik saja ngobrol, atau bahkan mungkin dengan HP-nya sendiri gitu ya. Nah, inilah jihad bersungguh-sungguh di sini dalam mencari ilmu, dalam mencari kebenaran, artinya agama yang benar. Ya. Nah, ini merupakan perjuangan kita juga. Bahkan kita untuk mencari ilmu saja kadang-kadang ya kita merasa malas, apalagi ya, kita sering terganggu ya dengan mungkin cuaca, apalagi sekarang dengan ada COVID-19 gitu kan. Nah, inilah perjuangan yang harus kita lawan tentunya dalam diri kita, kemalasan. Bulan Ramadan bukan bulan kemalasan, tapi justru bulan pendidikan. Kita harus meningkatkan ilmu ya. Di dalam Al-Quran juga kan justru Allah menyatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan untuk mencari ilmu. Yang kedua ya, ayyujahidaha alal amali bihi ba'da ilmihi, yaitu bersungguh-sungguh mengamalkan ya. Artinya berjihad mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Wa ila, karena apabila tidak diamalkan, pamujarradul ilmi bila amalin ilam yadulloha lam yanfaha. Ketika seseorang memiliki ilmu tapi dia tidak mengamalkannya, sekalipun ilmu itu tidak memadorotkan dirinya, artinya tidak ada manfaat ya. Sehingga Rasulullah SAW menggambarkan dalam sebuah hadis bahwa
keadaan seorang yang memiliki ilmu tapi ilmunya itu tidak diamalkan, itu hanya sebagai mungkin disebut kolam ya, dimana kolam yang hanya mampu menampung air tapi tidak menjadi manfaat bagi dirinya, mungkin saja bagi orang lain bisa bermanfaat ya. Nah, bahkan jelas sebetulnya berbahaya orang yang memiliki ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, atau mungkin dia hanya sebagai, kalau dulu disebut ya di dalam istilah sesepuh kita, ada ulama yang disebut ulama berko ya. Ulama berko itu adalah ulama yang ya artinya dia memiliki ilmu yang tinggi, banyak keilmuannya, bahkan dia bisa menerangkan kepada orang lain tapi dia sendiri tidak mampu melaksanakannya. Nah, maka disinilah kita harus berjihad, kita harus bersungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ayyujahidaha ala da'wati ilaihi wa ta'limihi minal man la ya'lamuhu, yaitu tugas kita ya, setelah kita mencari ilmu, mencari kebenaran, kemudian kita mengamalkan apa yang kita mampu tentunya diamalkan, maka kita harus juga bersungguh-sungguh untuk berjihad dalam memberikan ilmu kepada orang lain, memberikan ilmu kepada orang-orang yang tidak tahu ya. Ya, jangan sampai kita itu hanya menumpuk ilmu dalam diri kita sementara orang lain tidak tahu ya. Nah, inilah tugas kita. Ijalatul jahli an nafsi, hilangkan kebodohan dalam diri kita. Kemudian ijalatul jahli an sairinas, hilangkanlah kebodohan yang ada pada orang lain ya. Kita berikan ilmunya. Jadi kita jangan mendidik orang lain untuk taklid kepada kita ya. Tanpa kita menjelaskan, kita jelaskan. Bahkan mungkin ketika ada orang yang berbeda dengan kita, kita berikan penjelasan sehingga mereka mengikuti gitu karena tahu ilmunya ya. Bukan karena kita dianggap masa ustadz salah, jangan sampai ada kata seperti itu. Tapi mereka harus tahu. Nah, inilah kita harus berjuang terus ya. Dan betul-betul perjuangan kita dalam menyampaikan ilmu. Nah, disinilah tugas kita. Memang salah satu tugas yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW yaitu kan menyampaikan. Dan ini kita, kata Rasul, balighu anni, sampaikanlah dari apa yang datang daripada aku, atau sampaikanlah Al-Quran itu yang aku jelaskan kepada kalian. Nah, inilah tugas kita, yaitu berjihad, bersungguh-sungguh mengajarkan ilmu kepada orang lain ya. Kita jangan sampai termasuk orang yang disebutkan yaitu minal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal bayyinati wal huda. Jangan termasuk orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah dari bayyinah, penjelasan-penjelasan Allah, keterangan dari Allah dan dari petunjuk Allah ya. Apalagi kebenaran ini harus sampai. Bahkan ada hal yang keempat ya, yaitu ayyujahidaha ala sabri ala masyakkid dawati ilallahi wa adil khalqi. Nah, ini yang perlu dimiliki juga oleh kita sebagai jihadun nafs ya. Bagian daripada jihadun nafsi, memerangi diri kita sendiri. Yang kadang-kadang kita seringkali ya, diterpa dengan berbagai macam ujian, cobaan ya. Nah, dalam menyampaikan risalah Allah itu, menyampaikan dakwah itu ya seperti zaman Rasulullah SAW. Tidak mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan kan menyampaikan dakwah itu. Terutama yang disebut dengan nahi munkar. Nah, ini yang paling sulit tentunya. Dan kita harus berhadapan mungkin dengan hal-hal yang atau orang-orang yang melakukan kemunkaran. Ya, disinilah mungkin tugas kita, perlunya kesabaran. Ya. Dalam arti sabar di sini adalah
itu kita tetap tidak putus asa, terus saja maju ya. Seperti orang yang naik sepeda, begitu melihat ya jalan yang naik itu terus saja menggayuh sedikit walaupun ya dengan jalan yang pelan, tapi dia harus sampai ke sana. Nah, itu dakwah kita. Kalau saya baca Ustadz Abdul Rahman menyebutkan kita itu jangan berapi-api tapi harus berair-air ya. Artinya yang terus meresap di bendung pun juga kan air tetap saja berjalan terus kan, tidak ada hentinya. Akhirnya setelah besar maka dengan air bisa mengalahkan apa saja. Nah, perjuangan sesepuh kita dulu juga harus kita contoh ya, bagaimana mereka bersabar menghadapi ujian dan tantangan ya dari orang-orang yang ya mungkin berseberangan dengan kita. Ya mungkin kalau sekarang kita bahkan berhadapan juga mungkin dengan ya, banyak aliran-aliran yang justru menjadi halangan bagi kita. Maka kita terus bersabar, terus ya berjuang, jangan sampai putus asa. Ya seperti yang dikatakan Allah tadi dalam Al-Quran surat Al-Haji ayat 78, kata Allah, wajahidu fillahi haqqa jihadihi, dan berjuanglah kamu dengan sebenar-benarnya perjuangan, dengan sebenar-benarnya jihad. Artinya kalau dalam bahasa orang Sunda jangan epes meer gitulah. Artinya jangan sampai mudah ya dikalahkan dengan hal-hal yang, apalagi dengan hal yang sepele. Ya, maka perjuangan kita itu sangat panjang ya, dan tidak akan ada akhirnya sebetulnya. Perjuangan itu sampai akhir nanti, alam ini tidak ada, baru selesai ya. Nah, sehingga dalam salah satu tafsir kan disebutkan ya, apa yang disebut dengan jihad haqqo jihadi itu, jihad yang sebenar-benarnya itu. Maka al-murradu bil jihadi hunna imtisalu ma'ammarahumullahu bihi, yaitu dengan melakukan apa yang diperintahkan Allah ya. Kemudian awim tisali jami'i ma'amaro bihi wa nuhiya anhu alal umumi ya. Artinya ada dua hal. Yang pertama, kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, kemudian kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk adalah jihadun nafsi, itu seperti itu. Nah, jadi ikhwan fillah, pemirsa Madinah Persis TV yang berbahagia, kita sebagai umat manusia yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemakmur bumi di sini, tentu bukan hanya memanfaatkan kemakmuran bumi untuk kepentingan kehidupan dunia saja, tapi ada tugas-tugas yang perlu kita laksanakan, yaitu kita berjihad untuk melaksanakan perintah Allah, kemudian berjihad untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad kita akan selalu dilakukan sekalipun dalam keadaan apapun. Dan inilah sebagai proses yang keempat tadi, yaitu berjihad dengan sabar ya, dengan sabar. Artinya terus berjalan dan tidak akan ada hentinya sampai di mana, bahkan kata orang sebutkan sampai titik darah penghabisan pun kita akan laksanakan. Tugas kita sebagai hamba Allah ya, dalam Al-Quran ya, sudah disebutkan bahwa orang-orang yang diangkat oleh Allah derajatnya itu adalah orang-orang yang senantiasa mencari ilmu, orang-orang yang senantiasa mengajarkan ilmu ya, terutama juga orang-orang yang mengamalkan ilmu. Dan itulah bukti dari ciri orang yang bertakwa. Artinya hasil dari ibadah saum ini dapat diwujudkan ya dengan hal-hal yang tadi. Maka jihad nafsi di sini adalah memerangi diri kita dengan memerangi diri kita sendiri ya, melawan hawa nafsu kita sendiri,
Dan insya Allah orang-orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang berhasil menaklukkan dirinya sendiri, ya, bukan hanya bisa menaklukkan orang lain, bahkan justru sulit ya, menaklukkan diri sendiri daripada menaklukkan orang lain. Karena banyak orang yang mampu menaklukkan orang lain tapi menaklukkan diri sendirinya tidak mampu. Iwan Fillah, ya, berbicara tentang jihad itu sebetulnya banyak ya, yang harus kita jelaskan, tapi karena di sini kita hanya membahas tentang jihadun nafsi, ya mungkin cukup sekian saja, dan insya Allah mungkin di lain waktu kita akan membahas juga tentang jihad yang dua tadi, yaitu jihad memerangi yang musuh kita yang nampak, kemudian jihad memerangi dengan atau jihad mujahadatus syaitan, memerangi setan. Insya Allah mungkin nanti akan kita bahas juga di lain waktu dan kesempatan. Mungkin tentang jihadun nafsi dapat saya sampaikan seperti itu. Mohon maaf dari segala kesalahannya, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah ya, dari bahaya COVID-19, dan mudah-mudahan Allah cepat mengangkat COVID ini dengan ya, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ya rasa ketakutan bagi kita semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf dari segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.